Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda akuntansi, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi biaya 2. Materi ini dipersiapkan oleh Ibu Ayu, sementara saya mencoba untuk menyampaikan materi ini melalui video ini. Oke, standard costing atau kita kenal dengan eh, bagaimana kita menyusun standar dalam sebuah proses produksi yang melibatkan atau menimbulkan adanya biaya-biaya baik direct labor, direct material maupun FOH. Jadi dalam standard costing berarti kita dihadapkan pada suatu persoalan bagaimana suatu proses produksi ini bisa kita standarkan sehingga harganya maupun proses produksinya berupa berapa lama seorang pekerja terus menyelesaikan pekerjaan atau berapa input yang seharusnya digunakan dalam pembuatan produk ini semestinya digunakan dalam skala yang efisien. Ini yang kita sebut dengan nanti standard costing. Tentu saja materi ini masih relevan dengan materi sebelumnya, yaitu kita bicara tentang flexible budget, gitu ya. Mari kita mulai bahwa kalau secara definisi kita tahu standar cost itu apa sih? Namanya juga standar, berarti biayanya itu harus sudah ditetapkan terlebih dahulu, gitu ya. Ditetapkan untuk memproduksi suatu produksi barang jadi, ya. Nah, yang namanya biaya standar berarti di situ ada melibatkan dua hal nih ya, berupa standar fisiknya maupun harganya. Jadi namanya standar cost itu tidak hanya mengatur tentang berapa cost atau unit cost daripada input barang ini atau input tenaga kerja, tapi juga berapa kuantitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk itu. Jadi nanti kita mengenal adanya standar untuk harganya maupun standar untuk kuantitasnya, gitu ya. Ini standar cost. Nah, yang pertama kita ingin bahas tentang input standar. Kalau kita bicara tentang input standar, berarti kita bicara tentang suatu produk yang dihasilkan dari harga yang standar, ya. Harganya standar dengan kuantitas yang standar. Artinya apa? Oh, misalkan saya ingin memproduksi sebuah apa ya? Sebuah komputer ya, sebuah komputer dirakit ini standar saya adalah saya butuh input berupa apa nih? Oh, saya butuh input chip sekian unit. Nah, standarnya gitu dengan harga sekian rupiah per unit. Ya, itu namanya standar cost untuk harga masukannya ya, untuk input dari suatu barang. Kemudian ada namanya standar quantity, itu berapa banyak input yang dibutuhkan menghasilkan satu output ya. Kalau ini tadi bicara tentang harganya yang standar dengan kuantitasnya yang diperlukan. Kalau yang standar quantity adalah berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kali unit output. Ya, misalkan satu komputer ini butuh 3 chip, ya itulah standarnya. Ya. Kemudian kalau standar price, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kuantitas input agar bisa digunakan menghasilkan satu unit output. Jadi satu chip tadi harga standarnya berapa? Misalkan kita tetapkan harganya 50.000, berarti kita harapkan bisa membeli barang berupa chip tadi harganya adalah 50.000 ya. Untuk kita masukkan dalam komponen biaya kita, gitu ya. Nah, nanti gimana Pak kalau setelah kita beli ternyata harganya di luar standar kita? Nah, itu nanti akan timbul namanya variannya, ada selisihnya. Baik itu selisihnya menguntungkan kalau harganya lebih murah atau selisihnya merugikan kalau harganya ternyata lebih mahal. Tapi nanti kita belum bahas dulu di topik ini ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, sekarang secara umum ini namanya cost assignment process ya. Kalau kita bandingkan antara aktual costing system, normal costing system, dan standard costing system. Kalau aktual costing berarti semua biaya manufacturing itu baik direct material, labor maupun FOH dihitung dari biaya aktualnya. Berapa biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara kalau normal costing yang dihitung aktualnya adalah direct material dan direct labor ya. Sementara untuk yang FOH-nya dia pakai budgeted ya. Yang kemarin kita kenal ya di flexible budget ya gitu ya. Kemudian kalau standar costing, nah semuanya kita coba standarisasi ini ya. Baik nilai direct materialnya, direct labor maupun FOH-nya untuk menghasilkan suatu unit output tertentu
Ini untuk membedakan antara beberapa costing ya, dari mulai aktual, normal maupun standar. Yang kita bicarakan yang di bawah ini, standar costing system. Nah, ini ada contoh menarik ya yang sudah dibuat sama Bu Ayu. Nah, ini ada perusahaan Yogo. Taruhlah perusahaan Yogo ini memproduksi yogurt. Nah, ini ada yang belum pernah makan yogurt, teman-teman. Nah, sekarang lagi puasa, Pak. Oh iya, tapi kan bisa kita makan di Bangkit ya. Yogurt ini kita bayangkan, misalkan yogurt itu ukuran yogurtnya adalah 500 ml atau setengah liter ya. Untuk membuat setengah liter atau 500 ml yogurt, maka dibutuhkan, mohon maaf, ya, dibutuhkan bahan-bahan seperti yogurt, strawberries ya, susu, krim, gelatin, dan ada botolnya. Dan standar cost sheet-nya adalah seperti ini ya. Ini adalah bahan-bahannya yang dibutuhkan dengan rincian biaya sebagai berikut. Mohon maaf ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada direct material, kemudian ada direct labor, ada FOH. Sebagai contoh, di direct material ada yogurt, strawberries, susu, krim, gelatin, sama botol. Ya. Dan standar price-nya adalah ini. Nah, misalkan yogurt itu standar price-nya adalah 40.000 per mil, Pak. Kalau standar untuk membuat 500 mil yogurt tadi perlu 250 mil, berarti standar cost-nya adalah 40 dikalikan 250 sama dengan 10.000. Dengan cara yang sama kita akan tahu berapa standar cost untuk strawberry, susu, dan lain sebagainya. Yaitu standar price dikalikan standar pemakaiannya. Ya. Sehingga dapatlah direct material sebesar 30.000. Kemudian direct labor, standar price-nya adalah kita ngasih biaya pemakaian mesin 325 Pak, per menit. Kalau standarnya kita bisa memproduksi 500 ml tadi selama 20 menit. Maka 325 kali 20 menit sama dengan 6.500. Inilah direct labor. Ya. Lalu FOH-nya apa? Ini ada variabel FOH, ada fixed FOH. Dengan tarif bisa kita lihat masing-masing. Kebetulan FOH-nya adalah FOH terkait sama mesin, pemakaian mesin ya. Tinggal kita kali, inilah faktor FOH-nya sebesar 10 juta. Sehingga untuk memproduksi 500 mili yogurt tadi dibutuhkan biaya standarnya adalah 46.500. Ini adalah standar costing. Dan nanti aktualnya bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, nanti tugas manajer lah untuk mengevaluasi kira-kira kalau lebih tinggi ini kenapa. Kalau lebih rendah syukur, berarti ada proses efisiensi yang bisa kita lakukan tanpa mengurangi kualitas barang tersebut. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita camkan terkait dengan unit standar ini ya. Pertama adalah standard price dan standard quantity. Ini berkaitan sama direct material ya, yaitu harga standar maupun kuantitas standarnya. Ya, itu selalu ada di direct material ya. Berapa harga per unitnya dan berapa unit yang dibutuhkan untuk produksi satu output. Kemudian kalau labor tenaga kerja juga ada dua ya, standar tarifnya sama standar waktunya ya. Tarifnya ini tarif normal atau tarif lembur gitu ya. Kemudian waktunya standarnya 1 jam atau berapa jam. Kemudian FOH juga ada ya. Ada variabel FOH sama fixed FOH. Tapi yang FOH ini akan kita bahas pada pertemuan setelah libur lebaran nanti. Baik. Jelas sampai sini teman-teman ya? Bagus. Kita lanjut. Nah, apa sih Pak sebenarnya manfaat penggunaan standar costing? Ini pertanyaan tentu dari tadi teman-teman mungkin bertanya-tanya, keperluannya apa sih kita melakukan standarisasi biaya gitu ya? Pertama, membuat kemudahan untuk perencanaan manajemen. Jadi kalau ada standar cost, manajemen kan mudah nih bikin budgeting-nya kan. Bagaimana di pemerintahan itu kan ada standar biaya masukan. Jadi kalau kementerian lembaga mau mengajukan RKAKL, itu kan ada standar cost-nya. Jalan dinas standarnya berapa, rapat di hotel standarnya berapa, ada semua. Jadi menyusun anggarannya ya. Kemudian kalau di perusahaan komersil ingin menentukan harga jual suatu produk, ya kalau kita tahu standar cost-nya, kita sudah bisa merencanakan price-nya berapa, gitu ya. Dan membantu manajemen dalam fungsi pengendalian terkait evaluasi atas pengendalian harga. Jadi ada harga-harga input mungkin yang bisa kita kendalikan, milih pemasok atau harga output-nya, harga barang jadinya seperti apa bisa kita kendalikan. Maaf, jalan cepat ya. Kemudian, nah ini penting, menentukan ada tidaknya suatu varian selisihnya. Nanti kita bicara ini di video berikutnya dan memudahkan atau memantau harga persediaan. Ini kepentingan melakukan standar costing. Ini ada pertanyaan menarik nih. Sebenarnya sulit nggak sih Pak menentukan biaya standar? Nah, ini tergantung keahlian kita masing-masing. Bahwa untuk menentukan suatu biaya standar, ini kan perlu masukan dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya, maka tiap tahun tuh mereka bikin survei. Biasanya perusahaan itu punya tim survei untuk mengetahui harga pasaran dari
barang-barang pasokan mereka tuh berapa ya, atau punya expert yang bisa menilai, oh kalau barang ini harga yang pantasnya ada sekian gitu ya. Kalau dia nggak punya itu akan susah untuk menentukan standar costing-nya. Maka kita sadar karena standar biaya juga dapat berubah saat manajemen melihat, oh standar biayanya kan sudah nggak layak, tidak mampu mengukur kinerja dengan baik. Maka jangankan di perusahaan swasta ya, di pemerintahan tuh tiap tahun pemerintah menyusun standar biaya masukan itu selalu direvisi tiap tahun, di-adjust karena tiap tahun disesuaikan dengan harga yang terjadi di pasaran gitu ya. Supaya anggaran kita tuh tidak apa namanya, tidak out of date ya. Kita menyusulkan anggaran sekian ternyata di luar sana sudah nggak dapat Pak dengan harga segitu. Demikiannya perusahaan, apalagi perusahaan yang mencari laba, dia pasti ingin agar dapat input yang murah tanpa mengurangi kualitas dan bisa menjual harga yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, dalam menentukan suatu standar, perusahaan punya dua tingkatan ya. Satu ada tingkatan standar ideal, ada standar normal. Kalau standar ideal itu standar paling bagus nih ya, bahwasanya kita tuh pengennya kalau tadi memproduksi yogurt, saya pengennya ya tadi optimumnya tuh saya harusnya bisa mencapai biaya berapa per 500 ml tadi. Tapi kalaupun nggak bisa optimum ya paling nggak sesuai dengan kapasitas kita saat ini ya paling efisien biar berapa gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah standar ideal ya. Kalaupun kita belum bisa ideal karena belum bisa optimum, maka kita adalah standar normal. Normalnya kita berapa sih kemampuan kita sekarang gitu. Jadi kalau optimum itu dia tidak melihat ke kemampuan kita dulu, tapi melihat sebenarnya dengan proses ini optimumnya bisa dicapai dengan biaya berapa, ya. Tapi kalau normal ya sesuai dengan kapasitas kita, ya. Kita saat ini operasi normal kita segini ya bisa mencapai sekian unit, itu namanya standar normal, ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Sekilas mengenai pengantar untuk standar costing dan video ini masih ada lanjutannya. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi setelah berdiskusi melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.